Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Batam Update. Nah, admin tidak segan-segan untuk terus mengajak kalian jalan-jalan di kota Batam, mengupdate apa saja yang sudah ada di kota Batam. Nah, kita sekarang akan keliling kota Batam, khususnya di pusat pemerintahannya, yaitu Batam Center. Jadi Batam itu, teman-teman, terdiri dari banyak kawasan ya. Ada kawasan pemerintahan Batam Center ini, dan ada kawasan bisnis dan perdagangan seperti di Nagoya Jodo, kawasan industri banyak ya. Nah, kawasan Batu Aji, nah itu kawasan apa nggak tahu ya, pokoknya situ padat penduduk. Bengkong, Nongsa, kawasan pariwisata, dan Punggur, masih banyak lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita di pusat pemerintahannya kota Batam. Nah, tadi kita melihat gedung Paulus Habibie ya teman-teman, apartemen. Ada 3 gedung. Nah, itu gedung tertinggi di Kepulauan Riau. Kalau di Sumatera kalau nggak salah itu tertinggi kedua ya. Tertinggi itu ada di Bandar Lampung. Oke, nah ini jalan poros Batam Centernya teman-teman. Nah, di sini ada 5 lajur ya, satu jalurnya. Ini sebenarnya baru dibangun juga teman-teman. Mungkin udah 3 tahun ke belakang lah. Tapi nah ini sudah rapi ya. Waktu tahun kemarin itu belum dikasih marka jalan. Teman-teman bisa cek sendiri di konten-konten saya, belum dikasih marka jalan, dan ini pun masih sebagian masih jalan beton ya. Oke, trotoarnya pun udah bagus. Nah, inilah yang kita harapkan di pusat kota seperti ini ya teman-teman ya. Trotoar bagus, jalanan bagus, dan harusnya drainase juga bagus ya. Nah, kita tidak mau jalan bagus, trotoar bagus, taunya banjir ya kan. Oke. Nah, sebelah kiri tadi itu gedung Geraha Pena teman-teman. Nah, itu yang atapnya warna biru adalah Masjid Agung Batam. Namanya itu Masjid Agung Engku Hamidah ya teman-teman. Nah, oke, nah ini kita belok kiri ya. Kalau lurus itu tembus ke kantor BP Batam, tapi belok kiri kita lewat Ikan Daun. Nah, ini nama jalannya Jalan Engku Putri ya. Nah, ini lampu merah. Nah, sebelah depan kiri itu teman-teman adalah One Batam Mall ya. Salah satu mall besar dan baru juga di Batam ya teman-teman. Oke, ini salah satu alternatif jalan-jalan bersama keluarga ya di One Batam Mall. Nah, ini kita judulnya keliling Batam. Nah, jadi kita lihat-lihat saja. Nah, itu ada gedung yang baru teman-teman, hotel juga. Itu di bundaran Ocarina ya. Nah, kita nggak ke sana ya, nantilah kalau ada kesempatan. Kita mau belok kanan nih. Nah, ini Jalan Putri Malu. Kalau daerah sini trotoarnya masih bagus ya teman-teman ya. Tapi marka jalan nih yang perlu diperbaiki kualitasnya ya teman-teman. Gampang pudar soalnya. Gampang pudar. Nah, jalan pun berpasir-pasir seperti ini. Harusnya di Batam nih ada mobil khusus untuk membersihkan jalan ya. Seperti yang kalau misalnya teman-teman ke Singapura atau Malaysia itu ada. Jadi jalannya tuh selalu bersih teman-teman. Kalau di Batam nih aduh, wassalam lah. Oke, ini kita belok kanan. Ini adalah Jalan Engku Putri Utara ya. Kalau di Google Maps seperti itu. Nah, ini sebelah kanan adalah Harmony One, salah satu hotel legendaris juga di Batam ya. Nah, ini kita lurus terus. Ini menuju bundaran BP Batam. Nah, ini ada Kimia Farma sebelah kiri. Nah, ini parkir pelanggannya Kimia Farma ya. Karena selalu rame. Oke, nah ini kita lurus terus teman-teman. Jadi ini siang bolong ya, saya nge-vlog. Ya memang kondisi tidak terlalu rame ya, orang kan fokus kerja kan. Nah, ini adalah bundaran BP Batam. Bundaran, iya depan itu bundaran BP Batam. Ini adalah gedung BP Batam, Badan Pengusahaan Kawasan dan Perdagangan Bebas Batam ya. Nah, ini selaku perwakilan pemerintah pusat di Batam yang langsung membangun Batam ya. Jadi pemerintah pusat itu langsung turun tangan membangun Batam ya teman-teman.
Nah, asal kalian tahu ya, melalui BP Batam ini. Nah, depan itu ada Museum Raja Ali Haji. Nah, ini. Dan depannya sana itu adalah Dataran Engku Putri. Tadi kalau kita kiri itu tembus ke Pelabuhan Batam Center dan Mega Mall, tapi kita lewat sini aja ya teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ini adalah Dataran Engku Putri, taman terbesar di Batam ya. Oh ya, pusat taman lah. Kalau kalian ingin bersantai ya di situ. Kadang banyak acara-acara juga. Nah, ini tadi kita belok kiri ya. Nah, ini karena masih pembangunan Masjid Agung Batam, masih dipagar. Nah, ini masih gerbang Dataran Engku Putri. Nah, sebelahnya adalah kantor wali kota Batam. Sebelahnya lagi imigrasi ya. Nah, sebelahnya lagi ada Bank Indonesia. Nah, depan kanan itu adalah gedung kejaksaan, tapi kita nggak ke sana. Itu BTN ya, ini nih maksudnya gedung kejaksaan. Kita balik kanan aja. Nah, ini adalah kondisi jalannya teman-teman. Tadi banyak ada turis juga ya yang moto-moto, tapi kusam ya kalau kita lihat. Nah, iyalah, kotor juga kan, banyak berpasir seperti ini. Padahal di depan kantor wali kota loh. Pada wali kota kalau mau menyuruh langsung bersihkan ini. Ya biar kayak di luar negeri lah ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bisa adanya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita ke daerah Welcome to Batam ya. Dulu pemandangannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Waktu pohon-pohonannya belum tumbuh tinggi ya, besar seperti sekarang ya. Tapi sekarang karena pohon-pohonnya sudah tumbuh tinggi, jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Ada titik yang dia bisa kelihatan dari sebelah kanan sana ya. Nah, ini kita mutarin bundarannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah gerbang utama ke Masjid Agung Engku Hamidah. Oke, kita putarin dulu biar teman-teman tahu ya. Jadi sekarang sudah sangat rindang ya teman-teman, tuh pada baring-baring di bawah pohon ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah ini kita lurus saja ya. Jadi Welcome to Batamnya banyak ketutup pohon ya. Nah, teman-teman bisa menyaksikan dari sebelah kanan. Tapi saya nggak masuk ya ke sana. Tapi sekarang kondisinya agak sedikit membagongkan sih teman-teman di sini ya. Karena ini ada pembangunan ruko 3 lantai ya. Katanya menutupi. Dari titik biasa orang melihat tuh tertutup sama bangunan yang baru ini. Tapi bagaimana? Pemerintahnya dekat sini ya kan. Ya, saya pun jarang-jarang juga ke sini. Tapi memang wisatawan Malaysia yang sering ya. Oke, nah ini kita belok kiri, kita ke jalan yang tadi ya teman-teman, tempat kita berasal. Nah, ini konten ini, video ini sampai ke Simpang Kabil atau Simpang Keprimol teman-teman. Nah, jadi seperti inilah suasana jalanan di Kota Batam. Memang daerah-daerah utama seperti ini kabel listrik dan kabel telepon, kabel internet itu pasti ditanam semua ya. Nggak ada yang bergelantungan. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, di jalan-jalan yang bukan jalan utama itu udah pasti ya, belum semuanya kabelnya ditanam. Apalagi perumahan-perumahan yang biasa-biasa, itu kabel ya tetap di atas semua ya teman-teman. Itu gedung Polux Habibie menjulang tinggi. Oke, nah di depan Polux Habibie adalah Politeknik Negeri Batam ya, sebelah kiri kita. Nah, ini kita sampai di Simpang Franky, kita lurus lagi. Nah, depan kiri itu kayaknya mau dibangun hotel ya. Jadi semakin banyak hotel di Batam menandakan ya ekonomi Batam terus tumbuh ya teman-teman. Karena mobilitas orang yang ke Batam kan pasti membutuhkan penginapan. Ya, hotel itulah yang menjadi tulang punggung utamanya ya. Oke, nah ini kita lurus terus menuju Simpang Kabil ya. Dulu pas pertama kali saya
sampai di Batam tahun 2010, jalan ini masih 2 lajur ya teman-teman. Nah, dengan volume kendaraan seperti ini itu udah cukup ramai di jalan yang 2 lajur. Sekarang nampak lengang karena jalannya lebar sekali teman-teman. 5 lajur, 1 2 3 4 5 ya. Jadi insya Allah di daerah sini bebas macet ya teman-teman, kecuali ada kecelakaan fatal ya baru. Nah, kalau dulu apalagi pas tahun baru, nah ini pun waduh macet sekali ya. Tapi sekarang kayaknya nggak seberapa macet lagi lah. Nah ini teman-teman, kalau lurus kan tembus ke Simpang Piayu, Panbil ya, atau Muka Kuning. Nah di situ masih 2 lajur ya, dan sekarang sedang pembangunan dan ruas jalannya itu menjadi 4 lajur saja. Kalau dilihat dari pembangunannya ya, nanti kita lihat saja. Dan di next video itu adalah updateannya teman-teman, bagaimana progres pengerjaan jalannya. Kita pantau dari motor vlog saya. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.